juga menciptakan makhluk yang penyayang yang dengan ikhlas bersusah payah membawa kita sekalian di dalam kandungan hingga 9 bulan dan selanjutnya melahirkan dan mengurus kita sejak kita membuka mata melihat dunia ini yang sering kita sebut dengan panggilan ibu. Selawat serta salam tak lupa akan senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan tentang bagaimana sikap seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim mengisahkan seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Kemudian ayahmu." Rasulullah memberikan perintah untuk kita berbakti kepada ibu jika mengikuti 3 kali lebih banyak dibandingkan ayah. Ini tentunya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa betapa Islam menempatkan ibu di tempat yang istimewa. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi berpendapat, hadis di atas menunjukkan kecintaan dan kasih sayang kepada seorang ibu harus 3 kali lipat dibandingkan pada seorang ayah. Seorang ibu harus melewati banyak kesulitan selama mengandung sang anak, kesulitan di masa kehamilan, ketika melahirkan, serta kesulitan saat menyusui dan merawat anaknya. Hal itu hanya dialami oleh seorang ibu, tidak seorang ayah. Kasih sayang kepada seorang ibu tergambar dalam syair lagu berikut. Bagaikan gunung hati ini dengan kasih sayangmu, betapa kau sangat berarti dan bagiku, kau takkan pernah terganti. Kau kasihku, cinta kasihku, pengorbanan sungguh sangat hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis lain yang sangat populer terdengar yakni al-jannatu tahta babil ummahat, yang artinya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tentunya hadis yang meletakkan kedudukan ibu di tempat yang begitu tinggi bukan tanpa alasan. Bisa dikatakan ibu merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan antara alam gaib dengan dunia fana ini, karena setiap orang harus melewati sang ibu untuk dapat hadir di dunia ini. Sehingga kita pun sebagai seorang anak wajib hukumnya berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Sehingga kita pun harus mendoakan tatkala yang masih hidup dan tatkala yang telah meninggal. Bahkan seorang ulama pun mengatakan bahwa barang siapa yang doakan kedua orang tuanya 5 kali dalam sehari semalam, maka ia telah menunaikan kewajiban terhadap orang tuanya. Sehingga memang hendaknya kita sebagai seorang anak harus rajin-rajin mendoakan kedua orang tua, khususnya ibu, setelah menunaikan sholat fardu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, melihat betapa tinggi kedudukan seorang ibu serta bagaimana perjuangan seorang ibu tatkala mendidik anak-anaknya yang bahkan tak akan pernah dapat terbalas sampai waktu kapanpun. Sehingga kita sebagai seorang anak, marilah kita sama-sama untuk mendoakan kedua orang tua, khususnya ibu, seperti apa yang tertulis dalam Quran surah ayat 28 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tajidil zalimina illa tabara. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang benar laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Al-Ayat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kewajiban membeli buku dimakan manis rasanya.
Jasa ibu selalu berkalbu tak akan lekang sepanjang masa. Jalan-jalan di pinggir kali, ikan yang segar, badan pun sehat. Yang sudah pidato ini semoga bisa membawa manfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi